Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Anda semua. Sore Pak. Untuk memulai pembelajaran kita pada sore ini, kita berdoa terlebih dahulu. Farid, pimpin doa Farid. Kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Baik, tolong yang di ujung buat melingkar. Jauh. Pak, Pak boleh dekat situ Pak. boleh. Tapi kosongkan yang di ruang ini. Oh, saya di situ saja Pak. Coba cepat buat melingkar. Maju. Farid. Kamu mengenai kamera, Farid. Tadi baju praktek kamu. Ayonya. Menghargai. Itu melingkar. Dengan manja Bapak manggil Aina. Yang cepat. Di sana. Mau. Sini Pak. Ya cepat lah, melingkar. Pak, bukan sepatu Pak. Kasih. Pemirsa. Berdiri, Pak. Nana, ke kanan. Pak. Farid. Coba. Kanan Farid. Duduk Sini, di Pak. sebelah sebelahnya. Cepat. Jangan lah. Baik jadi tipis dulu deh. Ini kamu. Nah, cuma nama. Dan lihat di sekeliling kita apakah ada sampah. Kalau ada sampah dipungut. Pak ini boleh Pak. Dipungut. Dia bakal Nah, itu dulu ya. Boleh Pak. Nah, kalau kita nanti bergulau untuk belajar dulu ya. Ya. Oke, baik. Saya ambil absen dulu. Aina, Farid, Hadir Pak. Abdullah Sofi, Pak. Ikon, Pak. Imam, Pak. Fadil, Pak. Fatih, Hadir Pak. Nur Muhammad, Raihan. Nah, hadir semua ya. Itu satu lagi. Baik, untuk pelajaran kita hari ini kita praktek ya. Sesuai janji Bapak kemarin, kita hanya mengenal komponennya dari gambar aja. Sekarang kita akan mengenal komponen dan cara kerjanya. Dan juga nanti jika ada waktu kita akan langsung pada praktek pemakluman dan cara kerja atau mencari bocor pada sistem AC. Ya, dalam Farid digeser pegang sistem AC kita sebenarnya. Lagi satu. Cepat. Laki-laki juga boleh. Cepat. Ini proses. Berasa ya. Masih nggak semangat. Mam, bisa sih mam Honda jadi pasangan. Pak ini dikeluarkan juga Pak. Enggak. Yang 13 yang awalnya udah. Wah, masih Honda. Masih, yo. Bisa jadi bos. Nah, bagi yang nggak terlihat silakan maju. Silakan maju bagi yang nggak terlihat. Dah. Untuk yang komponen yang pertama yaitu adalah kompresor. Yang mana kompresornya Pak? Ini dia. Ya. Komponen yang kedua ada kondensor. Kondensornya ada ini. Dilengkapi dengan pempek. Ya, setelah itu dia diteruskan ke reservoir daya. Ini dia. Dilengkapi dengan si gelas untuk melihat aliran. Terus dia ke katup ekspansi. Ini dia. Terus ke evaporator. Di evaporator ini dia dilengkapi juga dengan blower. Dari penjelasan Bapak kemarin, siapa di sini yang bisa menjelaskan cara kerja sistem AC? Ya, ada penjelasan terus nih. Apa nggak mau diam aja siswa Bapak? Harus aktif. Apalah. Tunjuk aja lagi Pak. Atau Bapak yang tunjuk lagi ya? Ya, Bupati jelaskan sini, Bupati. Ya, Bupati tunjuk orang aja, sini.
Berarti coba jelaskan cara kerja dari masing-masing. Dari pertama Yang mana tuh? Mak dari mana ke mana, bentuknya apa, bedanya, bisa, bisa. dan jelaskan sama tekanannya. Oke. 20.000. Ya. Kakawan. Jelaskan. Kakawan. Ini kan pertama suku. Kan ini kan belum masuk diskusi. Oke, Pak, biar aja saya lagi Pak, lama lagi ya Pak. Ikut dong. Kalau sekolah sebenarnya. Udah, Ngapain kawan? Tidak, cuma teman itu. Karena jadi kita bentuknya keluar itu tidak ya tegas ini. Baik, pertama pada saat AC Ya, semuanya perhatikan jangan ada yang main HP. Nanti yang bertanya lagi kan. Ya, semua perhatikan. Kalau nggak terlihat di bagian belakang silakan maju. Ya. Ya semuanya. Bapak tahu sore sekarang ini, Bapak pun juga ngantuk ya. Cepatlah. Baik, pertama kali pada saat AC dihidupkan atau di-on-kan, maka clutch yang ada di bagian kompresor ini akan aktif dan terhubung. Maka kompresor akan aktif berputar. Setelah berputar, kompresor akan memompa cairan fluida menuju ke kondensor, yaitu tekanannya 415 dan suhunya 80 derajat Celcius. Setelah sampai di kondensor, maka fluidanya berbentuk gas. Setelah itu di kondensor akan diubah dari wujudnya gas menjadi cair. Maka aliran fluid mengalir dari atas menuju ke bawah. Maka untuk pengubahan wujudnya dibantu oleh cooling fan atau kipas pendingin. Karena sifat udara apabila didinginkan maka akan mencair. Lalu setelah di kondensor menuju ke receiver dryer. Di receiver dryer ini ada 3 fungsinya, yaitu untuk menyaring, untuk mengeringkan, dan menyimpan. Maka bisa dilihat dari gelas yang ada di receiver dryer apakah bagus atau tidak fluida pendinginnya. Kalau apabila bergelembung maka cairan fluida pendinginnya agak kurang. Lalu receiver dryer menuju ke katot ekspansi. Di katot ekspansi ini akan terjadi dari tekanan 15 menjadi 2,1 kilo. Maka akan terjadi perubahan wujud dari cair menjadi gas, karena dari tekanan tinggi ke kecil akan merubah wujud jadi gas. Lalu di katot ekspansi ini akan ada sensor, namanya sensor untuk pengaturan berapa cepatnya fluida pendingin akan dikeluarkan ke freonnya. Maka dari katot ekspansi menuju ke kondensor, menuju ke evaporator. Dari evaporator akan berubahlah dominan panas laten yang terjadi akibat blower menghirup udara dan panas dari lingkungan atau udara yang tadi memanaskan bagian pipa pada evaporator, dan tekanan yang pertama dipanasi tadi 0, maka terjadilah pendinginan. Segitu ya. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu Bupati. Nah, yang meriah ada tuanya. Nah, Pati ya. Nah, siapa lagi? Pak, ini bertanya Pak. Nah, siapa? Tadi kan Pati bilang blower menghirup. Menghirup apa menghembuskan udara sebenarnya? Menghirup dan menghembuskan. Bagaimana caranya itu Pak? Sedangkan yang Pahami dulu cara evaporator tadi, cara kerja dari evaporator tadi. Oke, evaporator dia dilengkapi dengan blower. iya Pak. Oke, dari blower dia akan mengisap udara panas. Udara panas akan ditiupkan ke sirip-sirip evaporator. Gimana nih, Pak? Nah, otomatis dia akan keluar Di dalam kabin tadi yang dihirupnya tahu dari mana Pak? di luar kabin, nggak di dalam di sini. Ya, Oh, yang berarti di depan mesinnya Pak. Iya, Oh, iya, itu, Pak. Pak. kalau dari sini Nah itu bingung Pak, apakah dari situ kemarin tuh salah bertumbuh lah ya. Iya. Nah, dari sini penjelasan teman tadi ada yang nggak paham nggak? Bapak rasa sudah paham, soalnya sudah 2 kali pertemuan nih kita bahas ini, ya kan? Iya Pak. Nah, oke.
kembali ke janji Bapak kemarin, kita akan melakukan pengecekan bocor praktikum kita hari ini, yaitu pengecekan kebocoran dan pemakuman pada sistem AC. Ya, tujuannya kembali lagi praktikum kita, kembali lagi perawatan AC. Jika tekanannya sesuai, otomatis kerja AC kita normal, ya kan? Nah, oke. Untuk alat kita berikutnya yaitu pressure gauge. Kalau mau ambil vakum kita satu lagi, Sofi Vakum vakum kita. Sama Manifold ya. Manifold oke. Oke, nah itu Kenapa ini berat bang? Itu. Astagfirullahaladzim. Wah. ya bagikan ke ini ada job sheet kita, bagikan. duduk dulu. Ya, bagikan ya. Tinggalkan. Wah, dudukin lagi. Nah, ini job sheetnya. Ya. Thank you guys. Kenapa Pak? Pak? Lama kali. Itu dia Pak. Ya, bantu temannya. Udah Pak. Bantu temannya, Pak. Mari. Temannya mari. Tarik dulu dia mari. Nah. Mari. Langsung Pak. Nah, kita langsung praktek. Baca job sheet-nya, perhatikan teori singkatnya, cara kerjanya. Pak. Nanti dulu. Oh, Nanti dulu. teman Pak saya nyapa. Pak, dengarkan mau menjelaskan sedikit. Cabut ya. Masuk angin lah. Nah, lanjut Pak. Oke. Apa tujuan kita untuk melakukan pengecekan pada sistem AC ini? Agar tidak terjadi kebocoran, Pak. Salah. Vakuman Pak, fungsinya Pak. Bukan nanti pengumuman, Tadi pengecekan AC. Apa tujuan kita? Agar tidak terjadi kebocoran. Kalau terjadi kebocoran, apa penyebabnya? Apa yang akan terjadi? AC tidak berfungsi. Oke, untuk tujuan pertama yaitu peserta mampu tujuan kita untuk praktik ini yang pertama dulu yaitu mampu melakukan pemasukan pengisian udara pertama ya. Yang kedua memperbaiki dan memasang saluran pemilihan pendingin. Untuk alat-alat tambahan kita perlukan yang pertama itu satu unit pengisian udara, satu set manifold gauge, ini manifold gauge. Yang ketiga satu set air kondisioner, empat kuas kamajun. Oke. Untuk K3 nya dibacakan oleh Sal, bacakan K3 kita Sal. Tujuan dari K3 ini adalah supaya kita tidak terjadi kecelakaan kerja ya. Nah, ini nanti mesinnya hidup, nanti kita terjadi kecelakaan kerja atau gimana gitu ya. Baca Pak. Ya, baca. Step yang pertama, gunakan selalu baca praktikum ketika melakukan praktik KP. Nah, patuh dan peralatan keamanan lainnya yang mendukung keselamatan kerja. Yang kedua, selalu memperhatikan petunjuk instruktur. Yang ketiga, menggunakan peralatan kerja sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, hindari bercanda dengan teman-teman lainnya yang dapat berakibat kecelakaan kerja. Dan terakhir itu bekerja dengan sepenuh hati dan serius. Nah, dengar tuh. Bagi yang memegang HP, tolong perhatikan dulu ke depan. Ya. Untuk langkah proses pemakuman. Yang pertama itu menjelaskan pemasangannya. Jadi yang kita pasang itu, nah ini
Lipat dulu. Oke, sabar. Oke, ini silang yang biru nih. Ini ke yang low, yang merah ke yang high. Yang pemakuman ini yang kita pasang. Ya, ini yang low, yang biru, yang merah yang high. Masalahnya, ini batu makin kuning makin. Nah, masalahnya kita harus rapatkan. Jangan longgar. Kalau dia longgar, nanti dia akan deteksi ada kebocoran. Ya. Nampak angle itu pas. Udah, selesai. Nah, ada? Nah, ada. Tuh. Jadi apa, Pak? Aduh, pokoknya Jadi apa? Nah, ini yang sama tadi unitnya beda kepalanya. Iya, Pak. Nah, ini dia. Ini yang low, yang biru, yang high warna merah. Pak, izin tanya satu, Pak. Hmm. Misalkan kalau kita terbalik masanya, apakah merusak alat atau gimana, Pak? Enggak, dia kan enggak kebalik. Kita lihat aja dari ujung sini. Enggak. Ukurannya beda. kalau setengah. Nah, kalau dia besar itu yang high. Kalau kecil itu yang low-nya. Oke, Iya, Pak. kita pasang. Cara pemasangannya kita tarik ini. Kita tarik nih. Kita tekan sedikit. Nah, itu. Satunya lagi. Sama. Kita tarik, kita tekan. Nah, gitu. Nah, sebelum kita tadi lupa Bapak, kita pastikan ini keduanya terkunci dulu. Kita untuk ngecek apakah temperaturnya masih atau tekanannya masih normal atau tidak. Ya. Kita cek di sini. Jika kurang dari tekanan standarnya, itu tandanya komponennya perlu atau fluida pendingnya perlu ditambah atau freonnya. Jika melebihi kemungkinan dia ada kebocoran atau kendala pada komponennya. Ya, penganalisa yang kita perlu lakukan setelah ini, kita lihat komponen-komponennya. Apakah dari silangnya ada keluaran besar oli? Di beberapa operatornya juga terlihat, dari kondensornya juga. Jika tidak ada, nah, otomatis kita bisa menyimpulkan apa kerusakan dari keluhan dari sistem AC ini. Apakah dia kurang dingin kah? Apakah dia mengeluarkan angin saja gitu. Ya. Perasaan menghidupkan pemakuman nanti, kita pastikan dulu tombol on-off-nya betul-betul off. Ya. Nah, Bapak contohkan cara pemakuman sistem AC. Kita pasang yang selang warna merah untuk bentuk Bapak. Yang merah nih ke yang high. Jangan main HP ya, nanti Bapak tanya nih loh. Nah, yang biru ke low. Oke. Yang selang kuning kita pasang ke alat pemakuman. Nih. Ya, coba colokan. Sudah selesai. Oh iya oke. Cepat selesai. Nah, boleh. Oke. Marasio. Untuk langkah pemakuman, kita pastikan keduanya kunci dulu. Ya. Pak, dia bilang dernya bergerak.
Ini ada bocoran, ya. Mungkin ini dia bergerak tadi sedikit. Mungkin ininya rusak ya. Tapi nanti kita contohkan ini dulu. Nanti kita sempurnakan minggu depan. Ya. Caranya kita pegang alat ini. Betul Pak. Ini terkunci. Dan kita hidupkan pemakuman. Untuk melakukan pemakuman, kita buka penuh keduanya. Ya, buka penuh. Oke, buka penuh. Kita tunggu selama 5 menit ya, 5 menit. Nah, dan untuk proses ini kita lakukan selama 2 kali. Ya, tujuannya apa? Nanti jika ada kebocoran atau masih ada sisa-sisa di dalamnya, dia akan keluar. Ya, prosesnya ini kita lakukan selama 5 menit. Nah, oke. Lanjut, siapa yang rasa-rasanya sudah paham untuk melakukan pengecekan dan pemakuman, silakan ke depan. Atau Bapak tunjuk orangnya. Ya, coba. Oke lah. Siapa? Ayo, siapa? Tunjukkan Pak. Rehan, lihat sini Rehan. Main HP aja belakang Rehan. Apalah. Depannya. Kan jam gagal Pak. Bawa job sheet-nya, perhatikan job sheet. Ini aja sih. Lakukan sesuai arahan job sheet. Tadi di bagian tadi nggak tahu ya. Ayo, ayo. Nah, lakukan sesuai dengan arahan job sheet. Perhatikan temannya menjelaskan ke depan. Ya. Ya. Baik, saya akan menjelaskan proses pemakuman pada AC. Yang pertama, kita kunci terlebih dahulu kedua katup uniformit. Oke. Nah, Selanjutnya kita hubungkan bantu temannya yang bantu baik. temannya. Ya, yang baik ini warna merah ke high pada kompresor. Masanya tarik ya. Yang kedua, untuk low. Nanti kurang pasang tuh. Pasang. Nah. Oke. Oke, selanjutnya proses pemakuman. Ya, perhatikan temannya, jangan nanamin HP. Kita hubungkan selang tengah atau selang kuning pada uniformit pompa vakum. Pastikan semua terpasang ya, rapat dengan ada kebocoran. Nanti yang deteksi beda. Hidupkan pompa vakum. Nah, kita tunggu sampai 5 menit. Ini dari buka pintu nih. Belum. Belum, jadi buka pintu. Buka. Oke, saya tunggu sampai 5 menit. Jika terdapat tidak ada Dibaca mana? Jika tidak ada kebocoran apa? Di bawah. Di low. Jika tidak ada kebocoran, apa tandanya? Tekanan tidak boleh kurang dari 60. Nah, tidak boleh tekanan kurang dari 60. Maka ini kebocoran pada sistem AC. Nah, perhatikan. Lakukan 1 kali lagi. Nah, dia lakukan 2 percobaan. Apa tujuan dari 2 percobaan tadi? Mengecek sistem, mengecek kebocoran pada sistem AC. Nah, apa? Sudah. Bukan kebocoran. Oke. Nah, oke. Saya akan kembali lagi. Matikan kembali. Lepas lagi Pak. Ya, lepas.
Nah, ini Kita semua satu persatu ke depan ya. Satu persatu ke depan. saya sini tuh. Nah, siapa lagi yang bisa? Sofi dan Aina apa? Malah dapat nilai nanti ini Rehan ada dapatnya. Berapa, Pak? Nah, ini dapat nilai dari Bapak. Ini plus, Pak. Nilai plus, pokoknya nilai. Pak. Cepat. Ada? 25. Apa lagi? Ini udah dua lah pecah. 5 minutes remaining. Tapi awas, siapa lagi? Yang paling kanan lah, tadi turun lah. Oh, pegang. Iya. Siapa yang bisa? Sofi dan Aina ada mungkin tunjuk enggak? Pak, ayo ah. Ada Bapak tunjuk nih. Nah, coba Fatih ke depan. Coba Fatih ke depan. Alhamdulillah. Fatih tadi Hanya menjelaskan cara kerjanya kan. Ini ngelawan. Jangan menunjukkan. Jelaskan ke teman-temannya lagi tuh. Ah, teman-temannya nggak ada yang paham tuh. Bagaimana? Jangan menunjukkan. Lihat. Silakan ke depan, silakan ke depan. Perhatikan temannya. Bagaimana cara masangnya? Ya, ayo, silakan ke depan, silakan ke depan. Yang pertama kita Dengarkan temannya. dengan rapat. Ya, ayo, ke Yang depan. kedua kita Ke depan. lakukan Ayo lah. sekarang low dan high-nya. Pertama high-nya di bagian kanan. Ya, ya, ya. Kita tarik connect-nya ke Salah belakang. nih. Nanti Pak, nggak nih, kepala. Lalu kita pasang yang low dan tarik ke belakang, kita colok dan kita pasang. Pak, nanya satu Pak, ini kebunnya apa ini Pak? Konektor. Iya. Konektor. Konektornya. Nah, perhatikan sini. Lihat sini. Enggak, dia tadi bilang cukup. Dengarkan teman, dengarkan. Sekarang nanti bercanda. Ya. Setelah terpasang, kita lihat di manifold gate ini. Pertama kita tutup rapat dari awal tadi berapa hasilnya di sini. Ini karena mungkin tak terbaca, dan mungkin udah rusak kan. Nah, yang kedua setelah itu kita akan melakukan pemakluman. Nah, bentuk. Kon. Mantuk. Itu pertama-tama kita pasangkan dulu selang Perhatikan temannya, ke perhatikan temannya. vakum. Setelah terpasang rapat, pastikan jangan ada yang bocor atau yang longgar. Karena apabila ada bocor maka hasil tidak sesuai. Setelah itu kita tutup rapat dulu manifold gate. Setelah itu kita hidupkan pompa vakum, lalu kita buka manifold gate dan keduanya sudah habis. Setelah itu kita tunggu 5 menit sampai 2 kali. Gunanya itu untuk mengecek kebocoran secara asli atau yang benar. Kita matikan dan kita tunggu di sini berapa lama jarumnya di low-nya akan turun. Biasanya kalau kita vakum sampai habis maka akan 30. Apabila dari 30 naik ke atas untuk menuju 0 maka terjadi kebocoran. Selesai, maka untuk itu kita perbaiki dulu sistem mesin sampai bagus. Lalu kita ulang kembali pemakuman sampai hasilnya bagus. Oke, paham? Paham. Oke, kita mengingat waktu. Yuk, rapikan lagi semua alatnya. Rapikan lagi semua alatnya. Tadi Rapikan lagi. Ya, rapikan lagi alatnya semua. Cabut lagi, Kon. Rapikan lagi alatnya. Rapikan lagi alatnya. Rapikan lagi alatnya. Minggu besok Ya. terakhir. Iya. Dah, rapikan lagi alatnya, tutup semua dengan ada yang keluar. Karburator. Ya, rapikan lagi alatnya. Pak. Ya, oke. Jadi Kita galang tutup. kawan Terima abang. kasih. Bunuh diri kalau pokoknya tidak buah. Nah, nanti setelah kita selesai belajar, tolong dirapikan lokasi praktek kita ini. Ya, untuk kelancaran kita minggu ke depannya. Bapak rasa untuk pembelajaran kita hari ini Bapak cukupkan, dan Bapak rasa teman-teman semua di sini sudah paham ya. Untuk tugas nanti Bapak kirim ke grup, ada tugas nanti kemana dan tekanannya berapa nanti. Bapak minta nanti kirim ke grup, Bapak kirim ke grup, dan tugasnya kirim juga ke grup. Nanti Bapak nilai. Oke? Untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.